Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum syabab? Apa kabar semuanya? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan salah satu tugas besar mata kuliah agama Islam. Di sini saya akan memberikan presentasi singkat atau kultum singkat dengan judul Al-Quran, Kitab Suci yang Tidak Pernah Keliru. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gifar Bintang Yora Widodo. Saya dengan NIM 10 30 52 40 0062. Baik, kita akan mulai. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah ucapan Allah atau kalamullah, kalimat Allah. Yang berisikan apa? Al-Quran berisikan kebaikan dan kerukunan. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak hanya memberikan kata-kata bahasa Arab, tetapi Al-Quran juga berisikan kebaikan dan kerukunan bagi umat Islam agar hidupnya tetap aman, tentram, dan damai. Al-Quran kitab suci umat Islam, betul. Seperti agama-agama yang lainnya, yang memiliki kitab suci masing-masing. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang terakhir, Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Li'anna lughatal arabiyyah lughatal jannah. Li'anna lughatal arabiyyah lughatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab adalah bahasa surga. Bahasa Arab juga adalah bahasa orang-orang terdahulu. Bahasa nabi-nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Al-Quran. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui nih sejarah Al-Quran itu bagaimana. Maka di sini akan saya jelaskan secara singkat. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wahyu pertama turun melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Jadi Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara. Siapa perantaranya? Adalah malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro, yakni pada usia 40 tahun. Maka turunlah malaikat Jibril beserta wahyu Allah yang berisikan surat Al-Alaq 1-5. Yang terakhir, penurunan bertahap memudahkan umat Islam memahami dan mengajarkan dan mengamalkan ajarannya, serta menjawab berbagai situasi yang terjadi saat itu. Apa saja sih isi Al-Quran? Mungkin dari kalian ada yang masih bingung, isi Al-Quran itu apa aja sih? Bahasa Arab doang kan? Kata-kata doang? Oh tidak. Al-Quran itu membahas tentang keesaan Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan juga takdir. Jadi Al-Quran itu tidak hanya berisikan bahasa Arab, atau tidak hanya berisikan kalimat-kalimat Allah. Salah besar. Karena Al-Quran itu juga membahas keesaan Allah. Al-Quran juga membahas hari kiamat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga takdir. Al-Quran itu berisikan tata cara ibadah, bagaimana cara kita sholat, cara kita bayar zakat, cara kita wudhu yang benar itu seperti apa, itu dijelaskan. Serta hukum-hukum sosial seperti pernikahan, harta waris, muamalah, dan pidana. Mengajarkan nilai-nilai moral yang jujur, sabar, adil, rendah hati, serta larangan terhadap sifat buruk seperti sombong dan dengki. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kita bagaimana menjadi muslim yang taat, bagaimana menjadi muslim yang baik, muslim yang soleh dan solehah. Mengajarkan kita sifat-sifat kebaikan dan melarang kita untuk memiliki sifat-sifat keburukan gitu. Menceritakan kisah para nabi, umat terdahulu, dan peristiwa penting sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jadi Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah nabi seperti Nabi Musa diceritain tuh di Al-Quran, seperti Nabi Ibrahim. Terus ada kisah-kisah umat terdahulu dan juga peristiwa-peristiwa penting sebagai pembelajaran bagi umat manusia. Apakah Al-Quran pernah salah? Oh, tentu tidak. Karena Al-Quran diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, kokoh, dan terjaga dari kesalahan. Dalilnya apa? Inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang pula
dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad, maka Allah pula yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Dalil yang kedua, dzalika kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keliru, tidak ada satupun keraguan, kesalahan, typo, keliru, tidak ada. Maka Al-Quran itu diberikan untuk apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dampak Al-Quran bagi umat Islam. Apa aja sih dampak Al-Quran bagi umat Islam? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, menjadi pedoman hukum dan kehidupan. Yang keempat, mempersatukan umat. Yang kelima, mendorong ilmu dan peradaban. Jadi, Al-Quran juga wadah bagi umat Islam untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dalam sholat kita, dalam zikir kita. Terus kita juga diajarkan bagaimana berakhlak mulia. Maka dari itu, Al-Quran menjadi pedoman hukum dan pedoman kehidupan. Seperti arah kita mau kemana, itu maka ditentukan dari Al-Quran tersebut. Makanya, membaca Al-Quran tidak boleh salah-salahan. Membaca Al-Quran tidak boleh cepat-cepat asal-asalan. Bacalah dengan khusyuk, dengan nada yang indah. Mukjizat Al-Quran. Apa sih mukjizat Al-Quran itu? Mukjizat Al-Quran adalah keistimewaan luar biasa yang dimiliki Al-Quran sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, baik manusia maupun jin. Tanda-tandanya apa? Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bahasa dan susunannya yang luar biasa indah. Yang kedua, isi kandungannya menyeluruh dan relevan sepanjang zaman. Jadi, sampai 2030, 2040, maka isi Al-Quran tidak akan pernah basi. Isi Al-Quran tidak akan pernah hangus. Yang ketiga, terpelihara keasliannya. Yang keempat, mengandung pengetahuan yang terbukti secara ilmiah. Apa dalilnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Apa artinya? Dan kami tidak menjadikan Al-Quran itu mudah dipahami kecuali bagi orang-orang yang beriman. Untuk presentasi saya sekali ini, maka kesimpulannya adalah Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman hidup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Kitab suci ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan diyakini terbebas dari keraguan, terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala serta memiliki keindahan bahasa, kebenaran ilmiah, dan relevan sampai kapanpun. Al-Quran telah memberikan dampak besar bagi umat Islam, memperkuat iman, membentuk akhlak mulia, menjadi rukun, menjadi rujukan hukum, dan menyatukan umat di seluruh dunia. Sekian kultum singkat yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.